Pada zaman dahulu kala tepatnya pada tahun 1293, berdiri kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan seorang raja, bernama Raden Wijaya. Lantas siapa sebenarnya Raden Wijaya? Dan bagaimana sepak terjang Raden Wijaya? Hingga menjadi pendiri Majapahit yang mempersatukan Nusantara, dan terkenal seantero Nusantara, bahkan ditakuti oleh kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara. Saksikan video ini sampai selesai. Raden Wijaya merupakan putra dari Dyah Lembu Tal, yang berasal dari kerajaan Sunda Galuh atau sekarang daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Raden Wijaya menikahi 4 putri Raja Kerajaan Singasari yang terakhir kala itu, yaitu Raja Kertanegara. Pernikahan pertama yaitu Tribuaneswari atau biasa disebut Tribuana, putri sulung Raja Kertanegara, namun dari pernikahan tersebut tidak memiliki keturunan. Sedangkan pernikahan kedua Raden Wijaya adalah dengan Dyah Gayatri, putri bungsu Raja Kertanegara. Barulah dari rahim Dyah Gayatri ini, terlahir 2 orang putri, yaitu Tribuwana Tunggadewi dan Raja Dewi. Dikisahkan dari keturunan Tribuwana Tunggadewi ini, kelak melahirkan Raja-Raja Majapahit. Pernikahan pertama dan kedua, Raden Wijaya ini, terjadi pada saat Raja Kertanegara masih menjadi raja terakhir Kerajaan Singasari. Kemudian pernikahan ketiga dan keempat pada saat Raden Wijaya menjadi Raja Kerajaan Majapahit yaitu menikahi putri kedua dan ketiga mendiang Raja Kertanegara, Narendra Duhita dan Dewi Paramita. Namun pernikahan tersebut tidak dianugerahi keturunan. Dikisahkan bahwa Raden Wijaya menikahi keempat putri Raja Kertanegara ini adalah untuk mempertahankan Wangsa Rajasa. Wangsa sendiri diartikan adalah kelanjutan kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh satu garis keturunan. Selain memperistri 4 putri raja tersebut, Raden Wijaya sebelumnya pernah menikahi Darapetak. Darapetak adalah seorang putri raja dari kerajaan Dharmasraya yang berasal dari tanah Pasundan. Dari pernikahan tersebut melahirkan Jayanagara, putra mahkota, penerus kerajaan Majapahit. Hal tersebut dipertegas dalam kitab Pararaton bahwa tersurat istri tertua Raden Wijaya yaitu Darapetak, putri kerajaan Dharmasraya yang melahirkan Jayanagara. Namun, menurut Prasasti Kertajasa dijelaskan bahwa Tribuana disebut sebagai ibu Jayanagara. Dari 2 kitab tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Jayanagara adalah anak kandung Darapetak yang kemudian menjadi anak angkat Tribuana. Hal ini yang menyebabkan Jayanagara berhak atas tahta berikutnya. Setelah runtuhnya kerajaan Singasari dan dipenggalnya Raja Kertanegara oleh Jaya Katuang. Jaya Katuang mengembalikan tahta kerajaan Kadiri dan menjadi rajanya. Kemudian, Raden Wijaya selaku menantunya pun tersingkir dan kocar-kacir lari dari kerajaan Singasari dan meminta bantuan ke Arya Wiraraja di Sumenep. Dikisahkan bahwa dalam pelarian Raden Wijaya tersebut hanya menyelamatkan istri pertamanya, Tribuana. Sedangkan istri kedua Raden Wijaya tidak sempat melarikan diri, dan menjadi tawanan kerajaan Kadiri yang dipimpin Raja Jaya Katuang. Dalam pelarian Raden Wijaya dan istrinya tersebut, dibantu oleh Lembu Suro, salah satu pengikut kepercayaan Raden Wijaya dan kerajaan Singasari, sebelum diruntuhkan oleh Jaya Katuang. Setelah sekian hari dalam perjalanan menuju Sumenep menemui Arya Wiraraja, akhirnya sampai pula Raden Wijaya dan istri pertama ke kediaman Arya Wiraraja di Sumenep. Raden Wijaya mendatangi Arya Wiraraja di Sumenep karena dialah yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Jaya Katuang. Lewat Arya Wiraraja lah, Raden Wijaya kemudian mendatangi Raja Jaya Katuang dan menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan diri dan mengabdi untuk kerajaan Kadiri. Jaya Katuang pun menerima penyerahan diri Raden Wijaya dan memberikan tanah bernama Hutan Tari, sebagai wilayah yang berhak dikelola oleh Raden Wijaya. Letak hutan tersebut berada di aliran Sungai Brantas tepatnya di sekitar Mojokerto. Hutan tersebut kemudian dibabat oleh Raden Wijaya dan dijadikan tempat di mana ia dan para pengikut setia Singasari menetap. Dan dari sinilah Raden Wijaya dan istri kedua bertemu dan menjalin hubungan seperti sedia kala sebagai suami istri. Karena kesempatan diberikan hak tanah hutan ini, dimanfaatkan Raden Wijaya untuk membangun kekuatan dengan cara membangun pemukiman dengan berkelompok-kelompok kecil sebagai basis kekuatan militer dan kekuasaan teritorial secara diam-diam tanpa sepengetahuan kerajaan Kadiri. Tidak lama setelah itu, datanglah pasukan Mongol yang dipimpin Kubilai Khan hendak menyerang Raja Kertanegara. Karena ketidaktahuan pasukan Mongol tentang pemberontakan Jaya Katuang pada Singasari hingga Raja Kertanegara terbunuh oleh Jaya Katuang.
Raden Wijaya lantas menghasut Kubilai Khan untuk menyerang Singasari saat itu yang dipimpin Jaya Katuang karena tidak lain penerus Kertanegara adalah Jaya Katuang. Kubilai Khan pun lantas mempercayai hasutan Raden Wijaya kala itu dan siap menangkap Jaya Katuang dengan pasukan Mongolnya. Akhirnya Raden Wijaya dan pasukan Mongol tersebut kemudian bekerja sama untuk menyerang Raja Jaya Katuang dengan pasukan pendukung Raden Wijaya yang tersisa. Pasukan tersebut diperkirakan berjumlah 20.000 dan membuat kerajaan Kadiri kewalahan hingga kalah, bahkan konon Jaya Katuang terbunuh langsung oleh tangan Raden Wijaya. Setelah kemenangan pasukan Raden Wijaya dan pasukan Mongol tersebut, pasukan Mongol yang ingin kembali ke pelabuhan dikejutkan oleh serangan secara tiba-tiba dari Raden Wijaya dan pasukannya yang masih tersisa. Serangan tersebut mengagetkan pasukan Mongol dan tidak menyangka bahwa ini semua adalah taktik Raden Wijaya menaklukkan kerajaan Kadiri yang dipimpin Jaya Katuang. Raden Wijaya menyerang pasukan Mongol di bawah pimpinan Kubilai Khan tersebut pada saat yang tepat, yaitu ketika pasukan Mongol sudah sangat kelelahan, dan pasukan Raden Wijaya lebih menguasai medan pertempuran. Setelah kemenangan itu, pada tanggal 10 November tahun 1293 Raden Wijaya diangkat menjadi raja dengan gelar Kertajasa Jayawardana. Raden Wijaya berhasil mendirikan kerajaan Majapahit bekas wilayah kerajaan Singasari dan Kadiri, dalam satu kekuasaan di tangannya. Ia mengangkat orang-orang yang setia mendukungnya dalam upaya menaklukkan Jaya Katuang dan pasukan Mongol. Kisah kerajaan Majapahit sendiri terdapat dalam Kitab Negara Kertagama dan Kakawin Pararaton. Setelah menjadi Raja Majapahit, Raden Wijaya menikahi Narendra Duhita dan Dewi Paramita, putri kedua dan ketiga mendiang Raja Kertanegara, namun dari pernikahan tersebut tidak dianugerahi keturunan. Karena dari kelima pernikahan tersebut, memiliki satu keturunan anak laki-laki yaitu Jayanagara. Maka tahta kerajaan Majapahit selanjutnya diteruskan pada Jayanagara.